mengizinkan saya di waktu siang ini untuk share sedikit mengenai investasi emas. Jadi ya harapannya kita bisa belajar bersama-sama ya. Kalau misalnya mungkin ada yang kurang dimengerti, juga bisa nanti di kolom chat ditanyakan, dan saya akan jawab dengan sebaik mungkin. Mungkin Mbak Eva bisa next, cuan dari kosan. Oke, ya. Jadi sebenarnya kan kita harus tahu ya, kalau dari awal mengapa sih kita berinvestasi. Pagi kalau teman-teman yang di sini udah pada juragan kos, udah paling jago lah urusan investasi, saya percaya ya di sini ya. Ya memang ya kita tujuan yang pertama udah jelas, kita membangun aset kita, kekayaan kita. Jadi kita growing our own portfolio and assets. Tujuannya ya tentu saja ya di poin kedua ini, menghindari inflasi. Karena kalau inflasi ini seperti kita tahu ya ini seperti perampok yang tidak terlihat ya. Mungkin yang paling nyata ya kalau kita lihat uang parkiran. Uang parkiran dulu 500 ya sekarang 2.000 kalau motor ya kan. Kalau dulu mobil 2.000 ya sekarang udah jadi 4.000, bahkan untuk kota metropolitan bisa ada yang 5.000 sampai 15.000. Nah, terus ketiga ya kita juga berharap dengan kekayaan ini memberikan kita passive income, yang artinya juga akan memberikan kesejahteraan finansial. Kesejahteraan di sini ya tercukupilah kebutuhan hidup kita ya. Dan yang terakhir tentu juga untuk mencapai tujuan di masa depan. Nah ini akan tentu nyambung sekali gitu dengan kita investasinya, alasannya kenapa. Karena yang namanya dalam investasi kan tentu kita harus punya tujuan ya. Kenapa sih kita mau berkorban di saat ini gitu untuk menyisihkan aset atau uang yang kita miliki gitu untuk ditabung ataupun untuk diinvestasikan dengan produk investasi lain gitu. Ya pasti ada tujuannya, either itu mau jalan-jalan, atau mau punya rumah sendiri, rumah kedua, atau mau punya biaya menikah untuk dengan pasangan yang terkasihi gitu. Itulah mengapa kita melakukan investasi. Next, Mbak Eva. Nah, ini hal-hal apa aja sih yang perlu diperhatikan sebelum investasi? Ya pertama ya, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, tujuannya apa gitu. Karena ya dengan mengetahui tujuan investasi kita, ya kita tahu alasan kita berkorban untuk apa setiap bulannya. Ketika kita pertama kali menerima gaji kita atau menerima pendapat kita menyisihkan terlebih dahulu bagian tersebut untuk diinvestasikan. Lalu ya kita juga harus mengetahui profil resiko kita gitu. Banyak sekali produk investasi di luar, tapi belum tentu semuanya cocok dengan kita. Kita harus mengenal diri kita dengan baik dulu. Maksudnya jadi ya kita terbiasanya sekarang ini profil resikonya seperti apa gitu. Nah untuk profil resiko investasi ini kalau kita googling sebenarnya bisa, ada kuesionernya. Jadi kita nanti kalau isi kuesioner itu kita bisa tahu kita termasuk tipe investor yang agresif kah, moderat kah, atau yang kita yang tipe yang prudent. Prudent ya jadi yang suka yang aman-aman, yang deposito, emas, reksadana pendapatan tetap, seperti itu. Kalau yang agresif ya mungkin udah seperti saham, bisnis, forex. Nah, itu salah satu profil risiko. Dengan mengetahui profil risiko kita, maka kita akan lebih nyaman ketika kita melakukan mengalokasikan aset kita terhadap investasi tersebut. Jadi kalau misalnya kita biasa cuma nyamannya udah profil risikonya udah yang tipe prudent ya, kita cenderung lebih merasa nyaman atau tenang ketika kita taruh yang sifatnya pasti ya, deposito, emas, tanah, seperti itu ya, properti. Tapi kalau misalnya kita yang tipenya agresif, tiba-tiba kita taruh yang tipe agresif seperti saham, sementara profil resiko kita yang tipenya prudent, itu biasa tidurnya nggak tenang. Makanya ya, itu tadi, tetapin tujuan, sama kita tahu diri kita dengan baik juga terlebih dahulu. Nah, terus sebelum diperhatikan lagi, hal lain adalah pastikan kita memiliki cash flow yang positif. Jadi ini bukan cuma ngomongin bisnis saja ya, tapi in a personal finance kita sendiri juga. Kalau misalnya buat teman-teman yang karyawan, tapi berhubung di sini pada juragan kos, ya udah lebih mumpuni lah dalam pengaturan keuangan harusnya ya. Jadi make sure kita memang secara bisnis cash flow kita itu menghasilkan. Semuanya ada. Nah, cash flow positif baru kita ada yang kita bisa atur nih buat sisihkan lebih untuk investasi. Dan pastikan sebelum kita melakukan investasi, dana darurat terpenuhi dulu. Kalau yang masih single ya dana darurat bisa 3-6 bulan.
Tapi kalau kebutuhan hidup ya, tapi kalau misalnya udah merit, ya disarankan 6 sampai 12 bulan. Janganlah kita investasi pakai uang panas, yang istilahnya mungkin ya uang dapur, maupun sampai pinjol. Nah, itu jangan gitu. Betapapun tergiurnya kita, investasilah sesuai dengan kemampuan kita. Nah, yang ketiga ini juga penting. Ketika kita investasi, pahami produknya yang kita beli apa sih, gitu. Karena kalau kita nggak pahami, ntar harganya kalau misalnya naik atau turun nilai investasi tersebut, itu kita bakal ketar-ketir karena kita nggak ngerti ini produknya saya belinya apa sih, beli kucing dalam karung, ya kan? Nggak, jadi kita nggak tahu juga. Kalau misalnya buat teman-teman yang mau ngerasain begini, paling simple yang kayak tadi saya bilang, biasa megangnya deposito, megangnya emas, ya langsung aja beli saham. Nggak pelajari dulu saham itu yang kita beli sektornya apa, prospeknya gimana, kinerjanya tahunannya seperti apa, laporan keuangan seperti apa, kita main beli. Kita nggak ada riset sama sekali, kita main beli. Nah, biasanya kalau kita nggak paham begini, ya itu nanti yang saya bilang, tidurnya agak kurang enak. Apalagi kalau misalnya kita mengalokasikan cukup banyak uang di produk yang kita nggak kuasai. Lalu yang keempat, diversifikasi aset investasi. Jadi ya mungkin sering dengar peribahasa, janganlah taruh telur-telur kita dalam satu basket ya. Karena nanti kalau misalnya keranjangnya jatuh, pecah semua kita. Makanya mungkin kalau buat temen yang biasa punya kos-kosan ya, mungkin ada baiknya juga ya, jangan semuanya kita taruh di di aset yang kos tersebut gitu. Kita juga taruh juga di produk lain, reksadana, emas gitu, ataupun deposito, bisa banyak produk. Jadi kita bisa pelajari lah di luar sana. Terus imbal hasil bukanlah segalanya dalam berinvestasi. Nah, ini salah satu yang pelajaran penting mungkin kalau kita sering lihat ya, case terakhir dengan robot trading yang kita luar, cukup menggiurkan ya, 1 bulan itu bisa 20% ya kan, 25%, jadi istilahnya 4 bulan berani tahan badan aja udah balik modal, mau cari bisnis apa 4 bulan balik modal kan, investasi apa pula seperti itu bisa. Jadi makanya ya kita harus sangat bijak menyikapi. Kadang kalau misalnya sounds too good to be true, kedengarannya terlalu indah, itu kita harus ada hati-hati pertimbangan. Jadi kita harus mikir dengan logika gitu. Kenapa sih dia bisa seperti itu gitu? Ya meskipun dia bisa jelasin ya pakai robot semuanya begini gitu, tapi ya nggak make sense sih gitu. Kalau tiap hari menang terus itu nggak wajar. Bahkan bisa aja fans gede yang di luar negeri aja pun juga istilahnya ngapain lagi mereka capek-capek ngejar yang bunga 1 tahun mereka bisa dapat yieldnya 12%, 13%, kalau dengan 1 bulan aja udah 25%. Nah, tapi kan tentu kan sekelas mereka aja nggak masuk di produk investasi ini. Jadi that's another question mark yang mungkin kita harus menggunakan logika lah ya ketika kita memilih produk investasi. Jadi ya imbal hasil bukan segalanya, make sure yang kita beli itu ya aman. Ya kita tahu jelas, ini istilahnya kalau misalnya saya invest, ya terburuk-buruknya berapa persen lah gitu kan, kalau turun volatilitasnya gitu ya. Kalau kita ngomong agresif ya paling parah bisa 80-90% deh, apalagi kalau kita ngomongin kripto ya, belinya koin micin. Tapi kalau beli koin yang blue cap ya paling parah ya kalau terakhir ya 50%. Kalau kita lihat 2 tahun terakhir. Kalau tarik 2016-2017 ya koin blue cap aja pun bisa 80%. Jadi ya kenali produk investasi kita, resikonya seperti apa dan seberapa aman. Oke, next. Nah, ini berbagai tujuan instrumen investasi yang ada nih. Nah, zaman dulu sama zaman sekarang udah jauh berbeda ya. Kalau dulu zaman nenek ya cuma emas, perhiasan. Kalau zaman kakek tanah, rumah, gitu. Ya di era yang sekarang sudah canggih ya, banyak sekali pilihan investasi gitu. Dari yang kalau kita bisa lihat ini ada kolom risk and return ya. Jadi high risk, high gain gitu. Kita harus pahami betul gitu. Kalau yang low risk, low return ya kita bisa lihat di sini deposito atau sukuk atau obligasi negara. Memang tingkat pengembaliannya kecil. Cuman ya resikonya pun juga sangat kecil sekali, dan produk-produk seperti ini highly regulated ya. Kalau kita lihat deposito sukuk aja itu udah pasti kaitannya sama BI sama OJK. Terus reksadana pasar uang, nah terus ada sukuk obligasi korporasi, reksadana syariah, campuran. Nah, emas di tengah-tengah nih kalau di grafiknya. Terus udah mulai agak ke kanan, udah mulai saham,
reksadana saham, sama yang paling high risk, high return ya aset kripto saat ini ya, salah satu instrumen milenial. Terus di sini kita juga harus pastiin 3 hal: tujuan investasi, profil resikonya, kondisi keuangan usaha. Jadi 3 faktor inilah yang kita harus perhatikan baik-baik juga selain menentukan produk investasi yang kita inginkan gitu. Karena kalau kita ngomong tujuan investasi kan juga ada bilang tempo ya. Kalau kita bilang ada smart, specific, measurable, attainable, realistic, sama timeable. Di situ kita mesti tahu tujuan investasi kita itu jangka panjang atau jangka pendek. Nah, terus profil resiko kita yang tadi saya sempat share gitu. Saya nyamannya produknya seperti apa sih? Nah, kalau mau tahu apa, ya ini bisa googling nih. Ada kuesionernya kalau buat begini. Nanti ada scoringnya gitu. Jadi kita bisa kelihatan. Sebenarnya saya tipe orang yang agresif, atau yang moderat, atau yang konservatif, yang prudent. Terus kita juga bisa lihat juga waktu investasi, sebelum di set investasi, kondisi keuangan usaha saya sendiri gimana. Kalau semuanya saya full book, kos-kosan saya, wah enak nih, hijau semua nih. Tapi kalau worst come worst, bisnis saya, kalau paling lagi buruk, tingkat okupansinya berapa sih? Kalau dengan tingkat okupansi yang paling buruk, saya masih bisa ada saving nggak gitu. Ya berarti dari yang paling buruk kita udah bisa tahu tuh, kira-kira kita bisa alokasi berapa. Kalau lagi indah semua skenario-nya, ya kita bisa lebihin lah. Next. Nah, ini karena kebetulan kan saya background keluarga di bidang emas ya. Jadi yang saya bisa share paling kuat ya tentu saja juga mengenai emas. Kenapa sih kita pilih investasi emas gitu? Kalau boleh dibilang, pertama yang paling unggul dia adalah sebenarnya melindungi daya beli kita. Protect our purchasing power kita terhadap inflasi. Makanya itu yang poin pertama kan dibilang mempertahankan nilainya dari masa ke masa. Dan boleh dibilang emas dari zaman dahulu kala sampai sekarang itu udah dipakai ya. Bahkan sampai sekarang masih kepake juga gitu. Kalau misalnya kita keluar negeri, kita nggak bawa mata uang asing, kita bisa tukerin emas kita. Asal ada pawn shop, ada peradaban manusia, ada yang bisa terima emas ya, kita bisa jual di situ gitu emas kita untuk ditukarkan dengan mata uang negara di mana kita berada. So it's a global money juga selain protect our purchasing power ya. Terus salah satu diversifikasi aset yang efektif. Jadi biasanya kalau buat teman-teman yang suka agresif nih, biasanya apalagi kalau masih muda, masih single ya, kita jangan taruh 100% semua di produk yang agresif. At least kita mesti ada insurance juga, 10% kek atau 15% kita taruh di emas. Paling kecil ya 5%. Kenapa? Karena biasanya ketika paper market, saham stock market itu turun, emas biasa cenderung berbalik gitu. Jadi itu salah satu situasi. Boleh dibilang yang lain kayak contoh kayak kerusuhan waktu kalau nggak perang Ukraina waktu itu, stock marketnya berantakan, nilai uangnya hancur gitu kan, uang kertas ya, uang kertas negara itu kan basically kan faith, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. Kalau pemerintahan ekonomi politik tidak stabil, goyang, berarti kan kepercayaan masyarakat terhadap uang kertas tersebut juga melemah. Bukan hanya masyarakat yang memiliki uang di negara tersebut loh, tapi di mata dunia internasional pun juga mereka melihat, oh ini gejolak, ini nggak bagus kita kalau pegang mata uangnya mereka. Itu juga berpengaruh. Ya, pada saat-saat seperti itu, emas shining dan kelihatan dari kasus Ukraina, emas itu loncat kan dari 600 loncat sampai dari 800 yang biasa tidur-tidur, loncat balik ke 950. Terus memberikan perlindungan terhadap penurunan mata uang yang terhadap inflasi, tadi sudah. Resiko rendah dapat dimengerti oleh investor pemula. Jadi emas ini merupakan investasi yang paling sederhana, paling simple, dan paling mudah dipelajari ya. Karena istilahnya kalau misalnya untuk investasi emas, yang kita lihat ya kadarnya kemurniannya berapa persen gitu. Dan harga emas internasionalnya juga sudah ada. Jadi just make sure emas yang kita beli adalah asli, kita simpen aja. That's it. Nggak ribet-ribet gitu. Nggak sampai analisa, wah ini PE ratio-nya berapa ya dari perusahaan ini gitu kan. Terus sudah itu return on ad spend-nya biasanya gimana gitu segala macam. Nggak sampai sefundamental dan seribet itu gitu. Next. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi harga emas? Jelas yang paling utama ya supply and demand. Ini kayaknya berlaku buat semua industri ya. Kayaknya kos-kosan pasti juga berlaku deh.
Kalau istilahnya lagi banyak orang yang ke Jakarta misalnya gitu kan, tiba-tiba ya pasti kan demand kos-kosan buat wilayah Jakarta juga bakal tinggi naiknya gitu. Tinggal suplainya ada nggak atau nggak ada aja. Kalau suplainya dikit ya otomatis ya enak ya, bisa taruh harga agak lebih tinggi gitu. Nah, berlaku pula pun juga untuk di komoditas dan emas ini gitu. Jadi dia berlaku prinsip ekonomi ini. Contoh kalau kita case yang pernah terjadi di emas adalah waktu Antam tahun 2000, sekitar tahun 2013-2014. Jadi Antam waktu itu kewalahan untuk nyetak ya, istilahnya keluarin jual barangnya itu produksinya kalah dengan permintaan. Jadi permintaan tinggi. Itu spreadnya Antam yang dengan bahan baku aja bisa selisih Rp50.000 per gram. Pada saat itu harga emasnya masih sekitar 300 ribuan. Jadi kita berarti almost berapa persen tuh? Almost 30% berarti ya, kayak begitu ya. Ya itu salah satu pengaruh ya. Kalau kita ngomongin fisik ya imperfect liquidity. Terus kita juga ada bilang kebijakan moneter, the Fed. The Fed ini berpengaruh banget. Karena ya boleh dibilang kan the Fed itu kan Amerika Serikat termasuk negara adidaya ya. Jadi kalau ketika dia naikin suku bunga, ya emas bisa berpotensi turun harganya. Waktu dia naikin suku bunga, basically kan dia kan sedang narik kembali nih dana asing yang ada di emerging market seperti Indonesia gitu, untuk agar kembali ke mereka membeli kembali lah surat utang tersebut gitu, menjual. Nah, lalu yang ketiga, ketidakpastian kondisi global. Seperti yang share tadi, contoh case-nya adalah Ukraina. Dan itu makanya suka disebut kalau emas itu sebagai aset safe haven ya. Aset yang istilahnya terlindungi lah dari gejolak politik ekonomi. Terus faktor lainnya, inflasi. Kalau misalnya negara Indonesia, misalnya inflasinya tinggi, 8%, 12%, nah kurang lebih emas juga akan mengikuti. Indahnya di Indonesia ini pun juga berkorelasi dengan nilai tukar dolar Amerika Serikat ya. Jadi indahnya di Indonesia kita kan jual emasnya kan pakai rupiah. Kalau kita waktu itu suka dengar emas dolar dari $1.900 ke troy ounce turun sampai ke $1.200 ke troy ounce. Kalau dari sisi emas, dari sisi dolar turunnya jauh ya. Nah, sekitar berarti kan ada $700. Cuman ingat, kita ketolong dari nilai tukar dolar Amerika Serikat. Nilai rupiah kita melemah melawan nilai dolar Amerika Serikat. Jadi meskipun harga emasnya secara internasional dolar per troy ounce turun, tapi kita punya rupiah melemah. Jadi otomatis harganya ya dalam rupiah gramasi ya imbang sama-sama aja. Jadi ya kalau ditanya di Indonesia enaknya apa investasi emas? Ya itu saya nggak pernah ngelihat harganya turun kenceng gitu. Turun 25% aja itu udah satu keajaiban gitu. Paling rendah juga 20%, tapi jarang. Biasanya ya 8% sampai 15% dari titik tertinggi gitu. Jadi kalau saya mau harap dulu waktu saya kecil ada burung cendrawasih 20.000 per gram, wah itu udah lupakan saja. Udah nggak pernah tuh saya lihat harga emas per gram segitu lagi, udah nggak pernah. Next. Nah, bentuk-bentuk investasi emas itu ada berbagai macam. Yang mungkin ya kalau ibu-ibu ya suka pakai emas perhiasan. Jadi dibilangnya berhias sembari menabung ya. Kalau zaman dulu kan. Ini pun juga kemurniannya beda-beda. Cuman kalau misalnya yang kita pakai cincin kawin, biasanya standarnya sih 75% atau dibilangnya 18 karat. Kenapa dibilang 18 karat? Karena ya kalau kita paling gampang, karat itu paling tinggi kan 24. Jadi 18 dibagi 24 itu sama dengan 0,75 kali 100. Berarti kan ya 75%. Jadi kalau misalnya mau tahu nih, emas 14 karat berapa? Simple rumusnya, 14 bagi 24 karat. Nah, emas perhiasan ini banyak sekali karatnya ya. Namun biasa umum yang beredar di pasaran itu dari 8 karat kalau salah. 8 karat ke atas lah biasanya. 6 karat juga ada. Tapi biasanya 8 karat ke atas banyakan. Mulai paling kecil itu 30%. 30% berarti berapa tuh? Mesti bawa kalkulator lagi deh. Nah, koin emas kalau di Indonesia itu ada berupa seperti dinar. Dinar di Indo ada 3. 22, 23, 24. Yang paling umum itu biasa antara 22 sama 24, beratnya udah pasti 4,25 gram. Di luar negeri, mereka biasanya yang paling terkenal itu ya maple, karena ada maple leaf ya, koinnya. Dan mereka tentu pakainya beratnya troy ounce. Jadi tiap negara itu punya jenis berat masing-masing.
ada yang gram, ada yang tola, ada yang troy ounce. Bahkan sebenarnya di Indonesia aja pun juga Aceh pun juga ada bahasa mereka sendiri untuk berat emas yang dipakai gitu. Nah, yang terakhir emas batangan. Emas batangan ini kenapa suka dibilang cocok sebagai investasi? Karena emas batangan itu merupakan yang paling ideal investment grade. Investment grade itu yang istilahnya kalau kita mau investasi, value-nya lebih baik kalau kita beli di emas batangan. Karena biaya produksinya itu jauh lebih rendah dibandingkan sama emas perhiasan maupun koin emas. Lalu yang bentuk terakhir adalah kontrak emas berjangka atau paper gold. Ini ada berbagai produk juga sebenarnya kontrak emas berjangka ini ya, dari futures maupun kontrak bulir, maupun yang model seperti forex, XAU, USD, banyak-banyak instrumennya, bahkan sampai optionnya pun juga, CFD-nya pun juga ada. Nah, kontrak emas berjangka ini basically adalah satu janji ya, namanya kan kontrak ya. Saya berjanji untuk membeli harga emas di berapa harganya dengan berat berapa di kemudian hari, jatuh temponya tanggal berapa misalnya gitu. Nah, biasanya kontrak emas begini jarang sekali mereka ambil fisik dan nggak semuanya support ambil fisik. Kebanyakan dipaksa untuk tutup posisi. Jadi yang pertama kalau misalnya mereka ambil posisi beli, mereka ambil posisinya nanti pada saat jatuh tempo dijual. Kalau misalnya pertamanya jual, pada saat jatuh tempo posisinya dibeli. Biasa produk ini banyak dipakai oleh memang aset management maupun juga oleh terutama perusahaan tambang ya. Jadi kan mereka tambang kan butuh satu kepastian. Waktu mereka tambang ada keluar cost-nya segala macam ya, mereka hedging dulu dengan kontrak emas berjangka seperti ini. Jadi produk ini memang ideal untuk sektor hulu lah. Next. Maupun spekulator sih. Kalau retail biasanya spekulator. Secara fundamental, sebenarnya bedanya apa sih emas fisik sama emas digital? Ya, kurang lebih sama sih. Cuman ya mungkin ya cara kita beli emasnya aja sudah berubah. Kalau dulu ya kita mesti ke toko emas, ya sekarang kita bisa lewat, dengan kemajuan teknologi kita bisa lewat app ya. Emas fisik itu ya ada kelebihan, ada kekurangan. Ya kalau misalnya kita ngomong ya sekarang ini emas fisik dia lebih mahal. Kenapa? Karena ada biaya cetak. Sementara kalau via digital, itu biaya cetaknya belum dicas. Yang baru dicas itu adalah bahan baku emasnya dulu. Jadi saya bahan dasar emasnya dulu. Biasanya yang masih talangin itu pihak providernya, pihak penyelenggaranya. Terus kalau kita mau beli, ya kita bisa lewat toko, website, e-commerce, si hijau, si merah. Banyak lah merek sekarang kan, si biru. Nah, kalau emas digital ya kita bisa beli langsung lewat aplikasi smartphone. Tap-tap-tap, pilih berat, pilih jenis pembayaran, dan beres, selesai gitu. Lalu kalau mau jual ya kita harus bawa ke toko. Sementara kalau emas digital ya kita mau jual kapanpun bisa. Kalau di Indogold sendiri ya untuk penarikan uang biasa kita hanya layani pada hari kerja dan jam kerja. Sementara kalau kita ngomongin emas fisik enaknya kita pegang nih emasnya, jadi kita bisa lihat, kita bisa usap-usap. Kalaupun sampai amit-amit ada kerusuhan, ya kita pun juga bisa bawa emas itu ke luar negeri gitu. Lebih pasti, jadi lebih bebas lah di tangan kita ya, karena ya. Kalau misalnya emas digital ya, emasnya masih tertitip, emas fisiknya di penyelenggara. Kalau misalnya mau ditarik ya, mesti masukin ordernya, otomatis nanti dikenain biaya cetak sama biaya cetak sertifikat ya, sama biaya pengiriman dan insurance. Nah, kalau misalnya kita pegang emas fisik, kita biasanya butuh pintar-pintar untuk simpan sendiri. Biasa kalau masih kecil-kecil ya gampang lah, kita bisa selipin, cari tempat penyimpanan yang kita rasa yang mungkin aman ya. Jadi ya bisa di mana lah, tinggal cari celah, banyak bolongin soketnya nggak ada listriknya, kita bisa taruh di situ, soket-soketan gitu kan, soket listrik bohong-bohongan. Contohnya kayak begitu. Terus kalau misalnya kita udah kuantitinya agak besar ya kita bisa pakai safe deposit box gitu kan. So, kalau teman-teman niat ya mau tanam di tanah lemari besi juga bisa, bebas, atau bikin ruangan bilik khusus ya di rumah, itu juga bisa. Kalau emas digital, emasnya dia dititipkan kepada penyelenggara, ataupun juga biasa kalau nggak ke penyelenggara, ke kustodi yang sudah ditunjuk oleh regulator. Jadi emasnya bukan dipegang lagi sama penyelenggara, jadi di pen, ada macam-macam tuh. Next. Oh ya, by the way, emasnya ini biasa diasuransikan ya. Jadi, in case kalau kerampokan, kebakaran, nasabah tetap aman. Kecuali SDB. Kalau SDB, karena mereka nggak tahu ya sifatnya yang nasabah simpan barangnya apa, jadi mereka nggak bertanggung jawab sebenarnya akan isi dari SDB itu sendiri.
Biaya-biaya yang terdapat pada investasi emas digital, biayanya apa aja sih? Kalau misalnya kita lihat ya spread jelas, yaitu adalah sisi harga beli dan harga jual. Ada perbedaan antara harga beli dan harga jual. Lalu ada biaya penyimpanan. Kalau di Indogold sendiri biaya penyimpanan ini masih kita yang tanggung ya. Kita belum cas ke customer, jadi sifatnya masih gratis. Terus biaya cetak sertifikat, ini dikenakan pada saat teman-teman narik fisiknya yang dari digital, saya udah ada 25 gram, terus saya mau kasih sepupu saya 10 gram nih, karena dia menikah gitu kan. Bisa tarik 10 gram gitu kan, atau mau tarik 25 gram langsung juga bebas, silakan. Bahkan ada customer kita yang dia udah target, pokoknya setiap 10 gram saya mau tarik, setiap 10 gram saya mau tarik. Jadi dia memang menggunakan app kita sebagai fasilitas menabung. Lalu biaya pengiriman, ini juga salah satu komponen biaya yang ada ya dari investasi emas secara digital. Ya pengiriman, asuransi itu wajib karena kita kan pakai logistik pihak ketiga, jadi otomatis ketika itu hilang ya harus ada yang bertanggung jawab dong kepada nasabah, makanya adalah asuransi tersebut. Lalu pajak penghasilan ini mulai ada itu pajaknya per 2017 PMK 34. Jadi itu dipungut PPh 22 sebesar 0,45% bagi yang memberikan NPWP dan 0,9% bagi yang nggak punya NPWP. Kelebihannya kalau misalnya pakai NPWP, nanti 0,45% ini bisa tagih ke kita buat bukti potongnya. Tapi tentu harus request secara manual, nanti akan dikirim via email. Kirimnya biasanya akhir bulan depannya. Jadi contoh kalau misalnya beli di bulan Maret, di bulan April baru dikasih itu, bulan April akhir. Ntar ini bisa pada saat buat pelaporan pajak bisa dipakai. Saya punya PPh boleh kurangin ya, kreditin karena kan saya kan udah kena pungut nih, ini ada bukti potongnya gitu. Next. Menghindari investasi emas digital yang bohong. Nah, ini apa sih kalau misalnya kita mau, kan banyak sekali ya penyelenggara emas digital sebenarnya di luar sana gitu. Ya tentu yang paling gampang ya sekarang ini sih udah mulai ada keluar peraturannya. Aspek legalitas ya kalau kita lihat yang paling dekat adalah Bapepti. Kalau pegadaian biasanya pakai OJK. Lalu kita juga pelajari syarat dan ketentuan investasi emas yang ditawarkan. Mereka syarat ketentuannya apa? Memang sih kadang kita kalau ngelihat kan cuma ya klik saya setuju, daftar saya setuju gitu. Tapi kalau memang punya waktu cobalah baca-baca gitu. Jadi kita mengerti hak dan kewajiban kita apa saja sih di syarat dan ketentuan tersebut. Lalu kita tidak tergiur dengan imbal hasil yang tidak wajar. Nah, ini hati-hati juga kalau misalnya ada penyelenggara yang berani memberikan fixed income gitu, apalagi bukan BI, bukan di bawah OJK kayak gitu ya, dia udah itu berani kasih fixed return gitu. The problem dengan investment mah nggak ada yang pasti ya gitu ya. Bahkan mereka suka disclaimer past performance tidak indikasi do not indicate the future performance gitu. Jadi bisnis aja ya kos-kosan aja bukan kita yang ngontrol kan, hanya Tuhan dan setelah dengan situasi market gitu. Kita nggak bisa tuh ngontrol kita mau dapat income berapa. Kita cuma hanya bisa berusaha sebaik mungkin gitu untuk bisa mendapatkan hasil yang semaksimal mungkin. Next. Nah, di Indogold sendiri ini jadi jualan sedikit ya. Ini app kita, jadi di app kita itu bisa apa aja sih? Ya fungsi dasar udah pasti bisa beli emas mulai dari 10.000. Mau tarik emas kebetulan kita kerjasama dengan 2 brand, kita ada brand Antam sama brand UBS. Ini salah satu pabrik eksportir jewelry nomor 1 dari Indonesia dan Big Five ya in the whole world. Jadi kita boleh bangga nih, Indonesia itu kalau ngomongin eksportir perhiasan termasuk top 5 dan ini dipimpin di leading oleh UBS. Untung bersama sejahtera. Terus kalau mau jual emas, buyback ya kita juga terima. Pasti, kadang kan ada orang customer yang nggak mau tarik fisiknya, dia cuma mungkin udah tercapai target investasinya, butuh uang tunainya saja, silakan dijual. Kalau mau kirim emas, jadi misalnya, ada Imlek misalnya kan, mau kasih keponakan gitu 1 gram, ya bisa kirim 1 gram, apalagi kan ini kan sekarang kan juga udah lagi puasa ya. Jadi kalau misalnya nanti pada saat kita sudah merayakan hari raya, kita bisa kirim juga tuh pas lebaran. Lalu ada fitur auto debit. Untuk auto debit ini kebetulan kita adanya supportnya GoPay. Jadi kalau saldo GoPay-nya connect, sama Cashpro-nya connect, itu ada saldonya bisa auto potong. Kita bisa tentuin tuh mau periode berapa lama dan jumlahnya berapa, kita bisa setting auto debitnya. Terus yang beli lewat app kita juga dapat poin. Nah, poin ini nanti bisa di-redeem juga. Sama notifikasi harga.
Notifikasi harga, kadang kan kita males ya buka app terus setiap hari gitu kan. Ya set aja notifikasinya. Mau misalnya kasih tahu saya kalau harga emas sudah capai 600.000 gitu. Ada fiturnya kayak begitu. Next. Oh, video nih. Nah, ini demonya ya. Jadi, semua dalam satu aplikasi, cara daftar. Daftarnya mudah kok, cuma pakai nomor, ada nama sesuai KTP, nomor handphone, email opsional, habis itu kita masukin password kita. Bener ini karena suaranya nggak ada, jadi pakai suara background saya, mohon dimaklumi ya. Nah, ini kita setting dikirim kode verifikasi OTP via SMS, terus itu kita bikin PIN kita juga. Saya konfirmasi nomor PIN. Yeay, sukses. Simpel kan? Yuk, download. Mbak Eva, kalau download sekarang dapat hadiah nggak nih? Next, Mbak Eva. Oke, kita sekarang tips investasi. Ya, balik lagi. Mungkin kayak kaset rusak ya, saya ngulang-ngulang ya. Cuman ya, this is the basic yang sampai sekarang pun juga saya jalani gitu. Karena banyak sekali godaan di luar, jadi ya kita selalu harus berpegang teguh kiblat, ada prinsip yang kita harus pegang. Nah, salah satu prinsip investasi yang saya pegang ini ya selalu tentukan tujuan saya investasi ini gitu. Jadi ya ketika saya dapat gaji ya saya selalu ingat, oh kenapa sih saya selalu menyisikan ini gitu. Biar anak saya nanti SMP-nya the best, kan dia masih SD sekarang kan ya. Terus itu ya konsistensi, ini paling penting, konsistensi. Kita harus bisa terus konsisten. Makanya tadi saya bilang, coba hitung bisnis kita gitu. Kalau lagi worst case-nya berapa? Dan selalu disiplin gitu. Nilai yang paling worst case itu kita bisa selalu jaga gitu. Karena kunci dari investasi selalu ada disiplin. Kalau buat teman-teman, nah, tapi ada teman saya yang suka main lamsam gitu. Jadi dia langsung sekali jebret, angkanya gede. Ya bisa juga bebas, tapi lebih optimal kalau misalnya udah jebret gede di awal pun juga dia bisa setiap bulan mengalokasikan pendapatan dia untuk investasi, itu baru lebih baik ya. Lalu kita diversifikasi portfolio investasi yang tadi jangan taruh dalam satu basket. Nah, kita lihat profil kita agresif atau konservatif. Kalau kita ngomong agresif 5-10% untuk emas, mentok 15. Kalau misalnya kita konservatif, nah baru 30-40%. Cuman ada faktor lagi yang harus diperhatikan, usia. Kalau kita masih usia muda, kita belum menikah, kita jatuh, kita masih bisa bangun. Karena ya tergantung kita punya tekad mau sejauh apa. Tapi ketika kita sudah menikah, kita sudah harus hati-hati itu. Makanya tadi saya bilang kalau untuk yang merit dana darurat 6-12 bulan. Karena kita sudah bukan bertanggung jawab kepada diri sendiri, tapi pun ada pasangan maupun buah hati kita yang kita harus bertanggung jawab kepada mereka. Dan usia ini juga penting sekali. Kalau namanya investasi itu paling ideal itu jangka panjang, 5 tahun ke atas, terutama untuk emas ya. Jadi bahkan sebenarnya pun juga saham pun juga kalau yang bukan tipe spekulan lebih enak jangka panjang, asal kita pilih sahamnya yang benar-benar bagus ya fundamentalnya. But once again, nggak pernah tahu performance future. Cuman investasi jangka panjang lebih enak. Kalau misalnya market terkoreksi turun, kita masih punya waktu untuk menunggu untuk market kembali baik. Kalau sahamnya yang kita pilih, analisanya benar segala macam. Tapi kalau usia kita sudah tua, nah ini problem. Karena waktu adalah sesuatu hal yang luxury, yang tidak kita punya dalam hidup kalau kita sudah memasuki usia sangat tua. Jadi biasanya kalau udah tua ya itu instrumen investasinya pun juga udah mulai pindah tuh, pendapatan tetap, emas, deposito gitu. Jadi udah mulai menghindari hal-hal yang beresiko tinggi aset-aset investasinya. Lalu kapan waktu tepat yang udah untuk memulai? Ya, kalau saya bilang ya nggak pernah ada kata telat. Bahkan kalau buat teman-teman yang merasa mungkin terbukakan, tercerahkan, ya this is the time, this is the moment, decide gitu. Kita mau investasi ya tujuannya apa sih gitu. Next. Oke,
Ini istilah market ya. Jadi kita ngomong ada bull market, ada bear market. Dan bull itu banteng, banteng itu kalau nyerang dari bawah ke atas. Makanya kalau ketika market sedang bagus, sedang optimis, sentimennya bagus ya, jadi orang lihat wah cerah nih, masa depan gemilang, pelangi gitu kan, berkilau-kilau gitu. Bull market. Bear market itu kebalikannya. Karena kalau beruang, kalau nyerang, dia berdiri, nge-swipe dari atas ke bawah nyakarnya dia. Makanya itu sentimen lagi jelek lah kayaknya. Aduh, kayaknya Madesu nih bisa bertahan aja udah bagus nih besok gitu kan. Besok bisa makan aja udah bagus gitu. Itu bear market ekstrim. Saya ngomong contoh ekstrim kayak begitu ya. Cuman buat biar gampang masuk aja gitu di kita. Nah, kalau kita lihat faktor pendorong di 2022 untuk investasi emas, kita bilang kalau bull market itu ya kita bisa lihat dari sisinya ya inflasi global. Apalagi Amerika pun juga lagi berusaha sekali untuk mengontrol tingkat inflasi mereka. Terus ketidakpastian ekonomi global di tengah pandemi dan ketegangan politik. Itu kalau misalnya kita masih nggak berubah, situasinya masih pandemik terus, tidak jadi endemik juga gitu kan. Banyak terkekang ya aktivitas operasional kegiatan bisnis ya. Itu bakal agak bagus sih mas, tapi ya nggak bagus di paper gitu. Kalau kita ngomong bear market, kenaikan suku bunga, the Fed. Lalu ya kita juga bisa lihat dari sikap investor terhadap kekhawatiran pandemi yang tadi sempat saya share sedikit.